Mari buka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Kemerdekaan dalam Kristus, judul firman Tuhan hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Ini memang panjang, banyak ayat, tapi saya mencoba meringkas dari bahan ini. Saudara tim multimedia sudah meringkas bahannya, dan Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sana. Injil Yohanes pasal 8 ayat 36. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Anak katanya. Yuk kita buka dulu. Anak siapa sih? Gitu ya. Galatia pasal 5 ayat 1. Galatia pasal 5 ayat 1. Anak itu siapa sih? Gitu ya. Supaya jelas hari ini. Yang memerdekakan kita. Galatia pasal 5 ayat 1, mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi, Injil Yohanes berkata, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Galatia bilang, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi, yang mampu memerdekakan manusia, yang mampu membawa manusia hidup dalam kemerdekaan yang sejati, yaitu Kristus, Tuhan kita, atau Yesus. Terus saudara, hari ini berkaitan dengan ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-75, makanya saya memberikan judul firman Tuhan hari ini adalah kemerdekaan dalam Kristus. Terus saudara, tanggal 17 Agustus tahun 45, setiap tanggal 17 Agustus, setiap tahun adalah hari keramat bagi Indonesia. Kenapa keramat, saudara-saudara? Ya, itu hari ritual, hari yang bersejarah, hari yang menentukan bagaimana bangsa kita dalam sejarah merdeka dari penjajahan Belanda. 17 tahun itu tanggal yang sangat-sangat spesial bagi bangsa kita. Bagaimana tidak suatu saat bangsa kita memproklamirkan dirinya bagi dunia, kepada dunia, bahwa Indonesia merdeka. Dan tahukah saudara-saudara, dalam hidup kita juga, saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus berkata, sudah selesai di kayu salib. Di situ adalah bagi kita yang percaya dan beriman kepada korban Yesus Kristus di kayu salib, Alkitab berkata, disitulah juga kemerdekaan itu menjadi milik kita. Terus saudara, istilah kemerdekaan itu, keluarkan bahan saya, ada beberapa istilah, saudara-saudara, istilah kemerdekaan dan maknanya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu maknanya adalah merdeka sebagai bebas dari perhambaan atau penjajahan. Ya, lepas dari tuntutan, tidak terikat kepada pihak tertentu. Sedangkan kata kemerdekaan artinya sebagai keadaan atau hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Saudara, ada juga dalam situ saya catat, saudara ya. Seirama dengan itu dalam Kamus Bahasa Thesaurus, Bahasa Indonesia juga, dalam kamus itu mengartikan kemerdekaan sebagai independensi, kebebasan, kedaulatan, keleluasaan, kelepasan, kelonggaran, kemandirian, dan otonomi. Dalam secara umum, dalam Kamus Teologi Bahasa Inggris Indonesia yang ditulis oleh Henk ten Napel mensinonimkan kemerdekaan dengan freedom, artinya kebebasan. Orang yang telah dilepaskan dari perbudakan disebut freeman, atau freeman orang yang merdeka. Dalam kamus Alkitab yang tulis oleh Browning, saudara, saya juga mencatat di situ karena panjang, saudara, makanya diringkas-ringkas. Ya, menjelaskan bahwa kemerdekaan itu berarti bebas dari status perbudakan bangsa lain secara politis. Dan pembebasan orang percaya dari perbudakan dosa serta upahnya yaitu maut. Ya, saudara-saudara, ini sangat penting kita memahami tentang kemerdekaan dalam Kristus. Dan hari ini, saudara-saudara, saya mencatat, saudara-saudara, yang saudara harus tahu arti kemerdekaan sesungguhnya dari Perjanjian Lama. Kita bandingkan dua hal dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Catat baik-baik, ada implikasinya untuk kita, bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus. Dalam Perjanjian Lama, arti kemerdekaan itu apa sih? Keluarkan bahan saya.
Dalam perjanjian lama arti kemerdekaan itu bebas, pembebasan dari penjara. Itu dalam perjanjian lama, lihat di situ, saudara, ya bebas dari penjara. Tahukah saudara, sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini, dan akibat dosa, manusia itu seperti dalam penjara. Terikat, tidak bisa lepas. Dan Alkitab bilang, upah dosa maut, kematian. Dan hanya Yesuslah yang sanggup membebaskan kita dari penjara dosa yang mengikat umat manusia. Tidak saja penjara karena orang berbuat salah, tapi ada satu penjara yang mengikat manusia selama-lamanya, itu dosa. Ya, dalam perjanjian lama kata merdeka itu bebas, pembebasan dari penjara. Ya, yang kedua, pembebasan budak dari majikannya. Karena bangsa Israel, saudara, waktu itu saudara, bangsa yang sedang dijajah oleh Romawi. Jadi dalam perjanjian lama kata merdeka itu adalah bebas dari perbudakan. Bagi kita dalam sekarang, bebas dari perbudakan dosa. Dan saudara-saudara, orang yang belum merdeka itu seperti dalam penjara. Artinya belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan orang Kristen yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi, itu masih dalam penjara. Kenapa, saudara-saudara? Alkitab mencatat mereka selalu jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita bisa jatuh, tetapi kita tidak kembali lagi. Ya, dan tidak berulang-ulang. Kedua, bebas dari perbudakan dosa. Perjanjian lama, bodak itu seperti orang yang majikan yang memperbudak orang lain. Dosa itu ibaratnya itu. Nah, perjanjian lama menggambarkan dalam perjanjian baru apa yang Yesus kerjakan. Ya, pengertian tentang kemerdekaan itu. Dalam perjanjian lama, kemerdekaan itu seperti sebuah bayangan yang belum terjadi, yang belum dialami oleh umat Tuhan sebelum Yesus mati di kayu salib. Ya, yang ketiga dalam perjanjian lama, pembebasan Israel dari Mesir. Nah, perjanjian lama itu seperti benang merah yang merunut seperti membuka sebuah jalan bagaimana terlaksananya secara final kemerdekaan yang sejati dalam Kristus itu. Ya, jadi orang Israel keluar dari Mesir itu bicara tentang bagaimana mereka merdeka dari kekuasaan Mesir. Nah, saudara-saudara, itu dalam perjanjian lama ada 3 ya arti kemerdekaan dalam perjanjian baru. Oke, kita pertajam dalam perjanjian baru. Apa arti kemerdekaan dalam perjanjian baru? Keluarkan bahan saya. Pertama, orang percaya dimerdekakan dari iblis. Nah, ini dia. Nah, tadi kalau perjanjian lama itu saudara dimerdekakan dari apa tadi? Penjara. Iblis itu mengikat manusia seperti dalam penjara. Mengkungkung kita, membuat kita tidak bisa lagi optimal dalam kehidupan, tidak lagi maksimal kehidupan kita. Ya, iblis selalu mengikat kita. Nah, perjanjian baru melihat bahwa kemerdekaan itu kita terlepas dari cengkraman kuasa iblis, cengkramannya. Ya, kuasa yang terus mengontrol, mendorong, mengintimidasi kita, saudara, kita dimerdekakan. Itu dalam perjanjian baru pengertiannya. Ya, sudah ada dalam teks kita. Yang kedua, orang percaya dimerdekakan dari dosa. Nah, tadi dalam perjanjian lama kita dimerdekakan dari budak. Dosa itu, saudara, membuat manusia seperti budak, saudara. Membudaki kita, membuat kita tidak berdaya, membuat kita terus jatuh, membuat kita terus lemah. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus memerdekakan kita sehingga kita tidak lagi jadi budak dosa. Sekarang kita menjadi milik Kristus. Yang ketiga, saudara, arti kemerdekaan dalam perjanjian baru, orang percaya dimerdekakan dari hukum Taurat. Nah, saudara, hukum Taurat itu, saudara, digenapkan oleh Yesus dan tidak ada manusia yang sanggup melakukannya. Yesus menggenapkan hukum Taurat, dia melakukan secara sempurna, dan hukum Taurat itu, saudara, kalau kita gagal satu, dosa. Udah, nggak mampu, saudara. Makanya Yesus menggenapi yang hukum Taurat itu, kita dimerdekakan. Yang keempat, orang percaya dimerdekakan dari maut. Akibat dosa, Alkitab bilang, manusia kehilangan kemuliaan Allah, upah dosa maut.
Dalam perjanjian baru, Yesus mati untuk kita, untuk membebaskan kita dari maut. Walaupun kita harus mati secara daging, secara jasmani. Tapi roh dan jiwa kita kembali kepada Tuhan, dimerdekakan, memiliki tubuh yang sempurna, tubuh kemuliaan, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Itu dua hal dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, apa implikasi secara nyata untuk kita sekarang? Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kemerdekaan, saudara? Ini yang harus saya pertajam untuk saudara dan saya. Banyak orang yang saudara-saudara yang beragama, ya, orang beragama Kristen, tetapi hidupnya tidak Kristiani, saudara. Tidak secara Alkitab, bahkan orang yang mungkin bergelar sampai profesor, doktor aja, saudara, tapi kehidupannya menjadi batu sandungan, saudara. Banyak orang yang lahir Kristen tetapi hidupnya jauh dari Tuhan, tidak mengalami kemerdekaan. Seperti apakah orang Kristen yang merdeka itu? Baik seperti perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama jelas, bebas dari perbudakan. Perjanjian baru bebas dari hukum Taurat, iblis, kematian, dan lain-lain. Dan sekarang prakteknya, karena ini sudah digenapi oleh Yesus, saudara. Bagaimana kemerdekaan yang Yesus sudah berikan itu kita alami dan menjadi kenyataan dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang Kristen yang sudah merdeka. Tidak ada lagi yang mengikat kita, tidak lagi yang menuduh kita, tidak lagi yang menarik kita untuk kembali kepada hal-hal yang mengikat kita seperti sebelum kita percaya sama Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara, keluarkan bahan saya, saudara-saudara. Ya, bagaimana praktek kehidupan, seperti apakah orang Kristen yang merdeka itu? Yang sudah dimerdekakan dalam Kristus itu seperti apa sih hidupnya orang Kristen itu? Pertama, lihat dalam Roma 6, saudara, Roma 6, mari kita buka dalam kitab Roma pasal 6, ayat 20 sampai 22. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Roma 6 ayat 20 sampai 22. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Implikasinya perjanjian lama, perjanjian baru digenapi oleh Yesus. Perjanjian lama bayangan dari perjanjian baru digenapi oleh Yesus. Yesus sudah memerdekakan kita. Nah, sekarang bagaimana praktek hidup kita yang percaya sama Yesus dan menjalani hidup kita hari-hari dalam proses pertumbuhan iman kita supaya kita betul-betul merdeka dalam Kristus. Yang pertama, saudara, Roma 6 ayat 20 sampai 22, mengabdikan diri kepada Kristus. Itu yang pertama, mengabdikan diri. Nah, saudara-saudara, mengabdikan diri. Mengabdikan diri itu sebagai respon kita terhadap anugerah keselamatan atau kemerdekaan yang Yesus telah sediakan bagi kita. Secara sukarela menerima ikatan hidup perhambaan kepada Allah dan kepada Kristus. Ya, mengabdikan diri. Artinya kita mengikatkan diri kita lagi kepada Tuhan. Dulu kita mengikatkan diri kita kepada dosa. Sekarang ketika kita percaya sama Yesus, kita mengikatkan diri kita kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita. Itu artinya mengabdikan diri. Kita menundukkan diri kita ke dalam anugerah Allah, ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa dan sanggup membawa kita kepada kemerdekaan yang sejati. Di zaman Rasul Paulus, saudara, ia memiliki dan hanya dikuasai oleh satu Tuhan, yaitu Allah sendiri. Paulus bilang, pernah dia berkata begini, apa yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat yang kukerjakan. Aku ingin melakukan kebaikan, tapi yang jahat yang kukerjakan. Itu kuatnya dosa itu begitu, saudara. Kedagingan itu begitu. Karena itu Paulus bilang, supaya aku bisa merdeka sungguh-sungguh, aku mengabdikan diriku, mengikatkan diriku
kepada Kristus. Saudara, ini penting buat kita, tidak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan, kata Matius pasal 4 ayat 26, pasal 6 ayat 24. Ketika kita mengabdikan Yesus dalam hidup kita, mengabdikan diri kepada Yesus dalam hidup kita, berarti kita sudah mulai langkah pertama, hidup dalam kemerdekaan. Sekali lagi saudara, tidak semua orang Kristen hidup dalam kemerdekaan sejati. Masih banyak orang Kristen yang terikat loh saudara-saudara hidupnya, masih terikat dosa lama, kebiasaan lama, dosa yang yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu hari ini semua kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan. Implikasi praktek kehidupan orang yang merdeka dalam Kristus itu adalah cirinya pertama, mengabdikan dirinya kepada Kristus. Menundukkan dirinya, mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Sebagai milik Kristus, tidak logis bila orang beriman tetap menjadi budak dosa. Atau kuasa-kuasa yang memperalat oleh dosa itu. Kesetiaan dalam pengabdian menempatkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang harus dilayani, bukan yang lain dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, implikasi atau praktek hidup orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus itu. Yang pertama, mengabdikan diri kepada Kristus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Silahkan Bapak Ibu Saudara baca. Coba saya baca ayat 19 sampai 20 sampai 21 berkata begini. Galatia pasal 5. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, pertama, praktek hidup orang yang mengabdikan diri kepada Kristus yang sudah memerdekakan kita adalah mengabdikan diri kepada Kristus. Itu praktek hidupnya. Tindakan nyata dalam kekristenan kita, ya, yang sudah bertobat dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengabdikan diri kepada Kristus. Yang kedua, hidup dalam kebenaran. Galatia 5 ayat 19 sampai 22, tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Itu kesimpulannya. Karena apa, saudara-saudara? Hidup dalam kebenaran itu artinya orang percaya adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang disponsori oleh dosa. Sebelum dimerdekakan, eksistensi dosa nyata dalam karakter daging kita sebagai manusia. Sebelum kita dimerdekakan, eksistensi dosa itu nyata dalam karakter kedagingan kita. Tetapi ketika kita sudah dibebaskan, saudara, yang mendorong, yang mensponsori hidup kita bukan lagi dosa, tapi Kristus atau kebenaran. Itu yang kedua, saudara. Implikasi kehidupan orang-orang percaya yang sudah dimerdekakan. Pertama, mengabdikan diri. Kedua, hidup dalam kebenaran. Walaupun kadangkala kita sering jatuh, seringkali tersandung dengan hal-hal yang saya katakan dari ayat Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 22 tadi. Tapi yang jelas hari ini, saudara-saudara, apabila kita sudah dimerdekakan, saya percaya kehidupan kita terus akan diperkuat, akan dimampukan oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berkata, setelah dimerdekakan, yang nyata dalam hidup orang percaya adalah eksistensi Roh Allah atau Roh Kudus. Tadi, sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum kita bertobat, eksistensi dosa itu mengikat kita. Setelah kita percaya sama Yesus, dimerdekakan dalam Kristus, eksistensi yang berlaku dalam hidup kita adalah buah roh. Saudara, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nah, itu yang nyata, itu yang nampak dari kehidupan kita. Seorang penulis Alkitab, penulis buku rohani, ya saudara, dia berkata kelahiran baru telah mengakibatkan perubahan pikiran, penyesalan yang sungguh akan dosa, pengakuan yang rendah hati akan dosa, membenci dosa, kembali kepada Allah, hidup dalam sukacita, kasih yang murni kepada Allah dan sesama. Itu orang yang hidup dalam kebenaran, yang dikutip oleh seorang penulis buku rohani, Hokema.
Ya, dia mengutip sebuah artikel rohani bahwa dia bilang bahwa kelahiran baru orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus, dia akan memiliki pikiran yang baru. Sungguh-sungguh menyesal akan dosa yang begitu mengikat dan mendorong kita untuk jauh dari Allah. Itu implikasi yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ya hanya 3 saja, mengabdikan diri kepada Kristus, hidup dalam kebenaran, dan ini dia. Yang ketiga ini saya ingin pertajam buat saudara, menjadi agen kemerdekaan. Saudara, ini sangat penting buat kita. Kemerdekaan Kristen secara tepat adalah kemerdekaan untuk kasih dan kemerdekaan untuk melayani. Kemerdekaan Kristen tidak boleh disalahgunakan, bilang Galatia pasal 5 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 16, 2 Petrus 2 ayat 19. Kemerdekaan Kristen harus dijadikan sebagai alat untuk kita menjadi agen yang memerdekakan. Tahukah saudara-saudara, di sekeliling kita banyak orang yang tidak merdeka, terikat dosa masa lalu, kepahitan, roh jahat, penyembahan berhala, dan terikat-terikat yang lain. Jadi kalau saudara sudah mengabdikan diri kepada Kristus, hidup dalam kebenaran, sekarang tugas kita adalah menjadi agen kebenaran, agen kemerdekaan. Ada banyak orang yang saudara-saudara sepertinya hidup, tapi sedang terikat. Sepertinya bebas, tetapi secara alam roh, mereka sedang seperti kaki dan tangannya dirantai. Siapakah yang bisa membawa mereka kepada kemerdekaan itu, kalau bukan saudara dan saya, sebagai agen kemerdekaan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus hidup kita. Dan itu sangat penting, saudara. Untuk menjadi alat Tuhan, sikap kita tidak boleh cuek, kita harus peduli, kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan kemerdekaan yang Yesus telah kerjakan dan lakukan bagi kita. Makanya ayat itu berkata, pergunakanlah kemerdekaan itu sebagai sarana kita menjadi agen kemerdekaan bagi banyak orang. Terus saudara, itu yang Yesus kerjakan. Kenapa dia memilih 12 murid? Selesainya sampai 120 sampai hari ini. Murid-murid yang awalnya Alkitab bilang, mereka orang yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang mereka harus pahami ketika Yesus hadir di dalam dunia adalah untuk memerdekakan mereka. Kenapa, saudara? Dosa itu sangat mengikat dan membuat manusia tidak lagi bisa merdeka. Makanya Yesus harus hadir ke dalam dunia ini untuk membawa kemerdekaan yang sejati. Secara manusia saja, saudara, kalau sebuah negara, sebuah bangsa dijajah, wah itu saudara. Atau pribadi saja, kelompok masyarakat dijajah, saudara, dilakukan tidak adil. Wah, demo, saudara, kan? Merdeka, merdeka, begitu, saudara, ya kan? Saudara. Karena mungkin kehidupannya tidak bisa bebas, haknya diambil oleh orang lain. Itu secara manusia, tapi ada secara rohani yang manusia kadang-kala tidak sadari. Untuk kita merdeka dari dosa, kuasa kegelapan, dan lain-lain. Karena itu bagi kita yang sudah percaya sama Yesus hari ini, saya percaya semua saudara dan saya yang hadir hari ini, kita adalah orang yang merdeka, amin, saudara-saudara. Kita ini orang yang sudah merdeka, saudara. Karena itu kalau kita sudah merdeka, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan mau lagi. Bagaimana caranya? Supaya kita tidak diperhamba oleh dosa. Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Ya lagi-lagi, ada 3 hal tadi. Mengabdikan diri kepada Kristus, hidup dalam kebenaran, menjadi agen kemerdekaan. Udah. Saudara. Dan saudara-saudara, ada banyak orang yang keliling kita yang belum dimerdekakan. Minimal kita berdoa buat keluarga kita. Minimal kita berdoa bersyafaat buat orang-orang yang ada sekeliling kita supaya mereka dimerdekakan. Baik ekonomi, kehidupan kerohanian mereka tidak mengalami terobosan dalam kehidupan. Ini ada masalah ini. Ada yang mengikat, ada yang menarik kita. Orang yang sudah merdeka, saudara, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada pergumulan, bukan berarti nggak ada hambatan. Pasti hidupnya selalu mengalami terobosan, selalu mengalami peningkatan, selalu mengalami next level. Karena apa?
Mereka bisa mengalami itu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi dorongan Roh Allah yang memimpin dan kebenaran yang memerdekakan itu. Dan ketika mereka mengabdikan diri, kekuatan Roh Allah dalam Galatia pasal 5, 22-23 tadi, saudara, itu yang akan memampukan kita berjalan, mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian kita, sehingga kehidupan kita, saudara, menjadi kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka. Dan orang yang merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja, tapi kemerdekaan yang terarah, yang terpimpin, relnya kebenaran. Kalau kemerdekaan dalam konsep dunia, bebas melakukan apa saja, semaunya dia. Tapi kita, konsep Kristen dalam Alkitab, merdeka, terpimpin, terarah, relnya kebenaran. Udah, begitu saudara. Artinya, kita bebas, makanya Paulus bilang, kita bebas melakukan apa saja sebenarnya. Tapi yang terpimpin, yang bertanggung jawab, sampai selalu nilainya kebenaran. Udah gitu. Kalau sudah begitu saudara, maka saudara dan saya akan mengerti sesungguhnya kemerdekaan itu dalam hidup kita. Saudara, inilah beberapa hal yang ingin saya bagikan buat saudara dan saya hari ini. Biarlah kita dalam memperingati hari kemerdekaan negara kita yang 75. Saudara, saya ingin mengajak kita semua, saudara, dalam perjanjian lama kita mengerti tadi apa arti kemerdekaan, dalam perjanjian baru apa arti kemerdekaan. Lalu implikasinya, praktek hidupnya untuk kita yang sudah percaya sama Yesus. Pertama, orang yang merdeka itu cirinya adalah mengabdikan dirinya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Menundukkan dirinya untuk taat sama Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kebenaran, yaitu firman. Ya, kebenaran itu akan memerdekakan kita dan membawa kita terus dalam kemerdekaan yang sejati. Setelah kita hidup dalam kebenaran yang memerdekakan kita, sehingga kita hidup dalam kemerdekaan yang sejati, maka yang ketiga kesimpulannya adalah kita menjadi agen kemerdekaan. Kita tidak akan bisa memperbudak, tidak akan bisa membuat orang lain menjadi terikat atau tersandung karena kita. Tapi orang lain melihat hidup kita, mereka akan mengalami kemerdekaan Kristus dalam hidup mereka, karena mereka melihat ada karya Allah yang nyata, yang hebat dalam hidup kita. Saudara, itu yang terpenting buat kita hari ini. Tutup Alkitab saudara-saudara.